Manga One Piece chapter 1110 versi ilegal akhirnya telah rilis juga. Judul pada chapter ini adalah Bintang Jatuh. Pada halaman cover masih menceritakan perjalanan Yamato, di mana ia berencana mengelilingi Wano Kuni sama seperti Oden dahulu. Dalam halaman cover kita bisa melihat Yamato bersama Momonosuke. Tertulis pada panel awal, petir hitam menghujam dari langit. Chapter dimulai dari lepas pantai Pulau Egghead. Dapat kita lihat beberapa kapal perang angkatan laut mulai tenggelam akibat serangan dari pasifista. Dari lepas pantai terlihat 4 kilatan petir hitam raksasa yang menuju pusat kota. Wakil Laksamana Bluegrass yang berada di tepi pantai juga menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Kemudian ia mengatakan, Beberapa kroco angkatan laut yang juga menyaksikan kejadian tersebut. Mereka mengatakan bahwa petir hitam itu sama seperti ketika Saturnus mendarat sebelumnya. Kemudian salah satu kru bajak laut Giant Warrior, di mana ia sedang bersama Bonnie, Franky, Kuma dan Edison. Mereka sudah berada di tepi pantai Pulau Egghead. Melihat kejadian tersebut, Bonnie menjadi khawatir dengan keadaan Luffy dan yang lain. Sedangkan di lokasi lain, para pasifista yang dibantu oleh raksasa sedang menghancurkan kapal perang angkatan laut. Kemudian kita diperlihatkan Dory dan Brogy yang masih dalam perjalanan menuju ke lokasi Luffy, di mana mereka juga ditemani beberapa kru mereka. Scene kemudian berpindah ke tanah suci Marijoa. Kita diperlihatkan ruangan para Gorosei yang biasanya mereka gunakan. Namun ruangan tersebut kini telah kosong, di mana hanya ada bekas Circle Magic yang telah hangus terbakar. Tetapi kenapa ya Circle Magic di ruangan tersebut hanya ada 1, sedangkan di Pulau Egghead butuh 4 Circle Magic. Di momen ini pula kita melihat Denden Mushi yang ada di ruangan Gorosei masih menampilkan visual dari Vegapunk. Dalam visual tersebut mereka sedang membahas mengenai impian Bapak-bapak, di mana hanya butuh 1 tetes air saja, maka akan langsung berubah menjadi kopi panas secara instan. Vegapunk juga bertanya, berapa menit lagi waktu yang tersisa? Scene kembali berpindah ke pusat kota. Keempat Circle Magic mulai memperlihatkan tanda-tanda kedatangan Gorosei lainnya, di mana dalam Circle Magic tersebut sudah mengeluarkan petir hitam dan api yang mengitarinya. Di panel selanjutnya dari petir hitam tersebut mulai terlihat 4 bayangan raksasa. Kemudian Vegapunk mengkonfirmasi bahwa waktu yang tersisa 7 menit lagi. Dalam sebuah halaman ganda yang begitu epik, kita melihat 4 siluet yang menggambarkan dari masing-masing bentuk yokai para Gorosei. Kemudian Saka mengatakan, dengan sisa waktu ini mereka tidak akan sempat menghentikan kita. Di panel selanjutnya kita akhirnya diperkenalkan nama dari bentuk yokai kelima Gorosei. Pertama, Saint Topman Warkuri. Nama dari yokainya adalah Hoki. Ia berbentuk babi hutan dengan 4 taring yang menjulang ke atas. Kedua, Saint Ethan Baron V Nasujuro. Nama dari yokainya adalah Bakotsu. Ia berbentuk seperti kuda liar namun hanya kerangka saja. Ketiga, Saint Marcus Mars. Nama dari yokainya adalah Itsumade. Ia berbentuk seperti burung tetapi memiliki tubuh yang mirip seperti ular. Keempat, Saint Shepherd Jupiter. Nama dari yokainya adalah Sun Wrim. Ia berbentuk seperti cacing raksasa. Dan yang kelima adalah Saint Jai Garcia Saturn. Nama dari yokainya adalah Kyuki. Ia berbentuk dari gabungan laba-laba dan lembu. Luffy yang melihat bentuk dari kelima Gorosei kemudian mengatakan, ada 5 monster yang muncul. Di panel selanjutnya, dalam halaman ganda yang sangat-sangat epik, kelima Gorosei dalam bentuk yokai mereka masing-masing memperlihatkan neraka kepada seorang monkey di Luffy. Dalam bentuk yokainya, kelima Gorosei memiliki selendang awan. Itu menandakan wujud kelima Gorosei telah awakening. Dan Luffy terlihat imut di hadapan kelima Gorosei tersebut. Tertulis pada panel tersebut, pemimpin tertinggi pemerintah dunia, Gorosei.
Tetapi dalam bentuk Sangat Nikanya, Luffy juga bisa merubah ukuran tubuhnya menjadi raksasa. Dan jika itu terjadi, justru para Gorosei yang akan terlihat imut di hadapan Sang Dewa Matahari Nika. Di panel selanjutnya, Gorosei Nasujuro menggunakan kemampuan penglihatannya untuk mencari keberadaan pasifista, di mana ia menemukan salah satu pasifista berada di tepi pulau sedang menghancurkan armada kapal perang Angkatan Laut. Ia langsung berlari menuju lokasi pasifista, di mana ia berubah dari bentuk yokai menjadi bentuk hybrid. Dalam bentuk hybridnya, terlihat tubuh bagian bawah adalah kerangka kuda, namun mulai dari bagian leher kuda, bentuknya setengah badan manusia Nasujuro. Dalam sebuah halaman ganda yang sangat mengesankan, dengan menggunakan kemampuan dari bentuk hybridnya, dalam sekejap Gorosei Nasujuro telah sampai di lokasi pasifista dan langsung menebas pasifista tersebut dengan pedangnya. Para kroco Angkatan Laut menjadi kebingungan melihat pasifista berhenti bergerak. Namun rupanya bukan hanya satu, beberapa pasifista yang berada di tepi pantai lainnya berhasil dikalahkan oleh Nasujuro hanya dalam waktu yang singkat. Salah satu Angkatan Laut melaporkan bahwa ada seekor kuda raksasa yang sedang berlari di tepi pantai. Sedangkan di lokasi lain, salah satu ilmuwan dari Angkatan Laut mulai memeriksa salah satu pasifista yang telah tumbang. Ia kemudian mengkonfirmasi bahwa seseorang telah membekukan mekanisme komunikasi otak mereka. Itu artinya pasifista tidak bisa bertarung untuk sementara. Hal yang serupa juga terjadi di beberapa lokasi lepas pantai yang lain. Angkatan Laut juga melaporkan bahwa pasifista di lokasinya sudah tidak berfungsi karena ada seseorang yang telah membekukan sirkuit pasifista. Mendengar informasi tersebut, kroco Angkatan Laut terlihat begitu senang karena ada salah satu dari rekan mereka berhasil melumpuhkan pasifista. Kemudian wakil Laksamana Doberman langsung memerintahkan kroco Angkatan Laut agar segera menangkap dan menghabisi Bonnie. Di panel selanjutnya, Sanji yang posisinya masih belum jauh dari pusat kota. Ia dikejutkan dengan seekor burung raksasa yang mulai terbang ke langit. Melihat situasi yang sudah semakin gawat, Sanji lantas menghubungi Nami dan yang lain, di mana Sanji meminta mereka untuk segera pergi dari Labopes. Lalu Nami menjawab, memangnya apa yang terjadi? Dalam sebuah panel ganda yang sungguh menarik, kita diperlihatkan bentuk yokai burung raksasa Itsumade dari Saint Marcus Mars, di mana ia diperlihatkan telah berada di depan pang-record. Ia mulai menganalisa situasinya, di mana Mars berasumsi bahwa jika yang terjadi saat ini bukanlah ulah dari musuh, karena Bonnie dan kru Mugiwara berada di pantai utara. Lalu jumlah pasifista sudah berkurang setengahnya. Wow! Itu artinya dengan bentuk hybridnya, dalam waktu yang singkat Gorosei Nasujuro berhasil menghabisi setengah dari jumlah pasifista. Sungguh kecepatan yang gila. Di momen ini pula, kita diperlihatkan percakapan Sanji dengan Nami. Sanji kemudian menjelaskan jika ada seekor burung raksasa yang menuju ke lokasinya, sehingga Sanji meminta Nami untuk pergi sekarang juga. Di panel selanjutnya, dalam mode yokai burung raksasa, Saint Marcus Mars berhasil masuk ke pang-record dengan menembus penghalang Frontier Dome. Tetapi anehnya, meskipun Mars dapat memasukinya, penghalang Frontier Dome masih terlihat aktif. Wow, apakah salah satu kemampuan dari yokai Itsumade adalah teleportasi? Atau mungkin seperti teknik Iraisen? Kemudian kita kembali diperlihatkan aksi dari Gorosei Nasujuro yang kembali melumpuhkan salah satu pasifista. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh Angkatan Laut sebelumnya, jika pasifista hanya dilumpuhkan sementara, itu artinya para Gorosei berusaha melindungi salah satu aset berharga mereka. Scene kembali berpindah ke pusat kota. Saturnus kembali menyerang Luffy menggunakan kaki beracunnya. Namun Luffy menghindari semua serangan Saturnus. Kemudian Gorosei Jupiter dalam bentuk cacing raksasa. Dia mulai bergerak masuk ke dalam tanah. Luffy yang melihat kejadian itu kemudian mengatakan, dia bergerak ke dalam tanah seperti cacing. Kembali ke lokasi Nami,
Usopp kemudian melaporkan situasi mereka, bahwa Brook dan Lilith sudah bersama mereka. Kapal Sanigo juga telah siap. Namun mereka masih menunggu Zoro dan Jinbe yang belum kembali. Dan kita pun melihat bahwa Usopp telah berhasil menghentikan laju kapal Sanigo dengan kekuatan Pop Green. Di momen ini Lilith terlihat sedang memarahi Brook. Karena Brook mengatakan, "Sudah kubilang kan, kita pasti akan selamat." Lalu Lilith dengan kesal menjawab, "Ya, tetapi hal itu karena Usopp yang menyelamatkan kita." Shin lalu memperlihatkan Jinbei yang sedang menuju ke lokasi Zoro. Sepertinya Jinbei juga menyadari bahwa situasi mereka semakin berbahaya. Jinbei berencana akan langsung menyeret Zoro meskipun pertarungan mereka belum selesai. Di panel selanjutnya, kita akhirnya diperlihatkan kembali pertarungan Lucy dan Zoro, di mana Lucy menyerang Zoro yang menyebabkan salah satu pedangnya terlempar dan berputar di udara. Kemudian Lucy mengatakan, "Apakah kau tidak penasaran dari mana haki gila itu berasal?" Lalu Zoro menjawab, "Bukankah itu berasal dari pusat kota?" Kemudian kita diperlihatkan Jinbei sudah menemukan Zoro. Sanji yang menghubungi Jinbei dengan Ririn Mushi, lalu memintanya untuk pengurusnya, karena Marimo terlalu sibuk bermain-main. Dia membahayakan nyawa yang lainnya. Sungguh merepotkan. Tetapi meskipun lokasi Jinbei lumayan jauh, rupanya Zoro mendengar apa yang barusan Sanji katakan. Zoro tentu saja menjadi sangat kesal. Kemudian Lucy menyerang Zoro menggunakan teknik Zigan Madara. Namun Zoro dapat menghindarinya sembari mengambil pedangnya yang berputar di udara. Kemudian Zoro langsung menggunakan teknik yang bernama Santoryu Kokoba Madara. Serangan tersebut berhasil mengalahkan Lucy. Shin kembali berpindah ke pertarungan Luffy, di mana Luffy terlihat sedang melayang di udara. Namun Luffy sepertinya merasakan ada sesuatu yang mendekat. Dan ketika Luffy melihat ke bawah, dia dikejutkan dengan munculnya cacing raksasa Jupiter dari dalam tanah, di mana Jupiter telah bersiap melahap Luffy dengan mulutnya yang besar. Dan di panel selanjutnya, Dory dan Brogy terlihat sudah berada tidak jauh dari lokasi Luffy. Melihat ada seekor cacing yang hendak melahap Luffy, Brogy mengatakan, "Kau lihat?" Dory kemudian menjawab, "Ya, lega rasanya bisa melihat wajahnya. Tetapi perut monster bukan tempat untuk orang sepertinya." Dan kita pun melihat jika Dory dan Brogy telah bersiap menyerang cacing raksasa tersebut. Dalam sebuah halaman ganda yang begitu epik, Dory dan Brogy berhasil memberikan 2 tebasan kepada cacing Jupiter. Teknik tersebut bernama Daiyo Noku. Pada panel akhir, Luffy yang melihat Dory dan Brogy kemudian langsung menyapa mereka. Lalu Brogy mengatakan, "Lama tak jumpa Mugiwara?" Sedangkan Dory mengatakan, "Kami datang untuk menemuimu, karena kami sudah tidak tahan menunggu." Itu berarti di chapter depan kita akan melihat pertarungan Luffy yang dibantu Dory dan Brogy akan menghadapi kekuatan dari Yokai Kyuki, Sunrim, dan Hoki. Mungkin di dalam video yang berbeda, sepertinya akan sangat menarik untuk membahas kekuatan dari masing-masing bentuk Yokai Gorosei. Oke, mungkin segitu aja review manga One Piece chapter 1100 kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.